saya merasa melakukan kesalahan. Saya datang ke sini untuk minta maaf. Untuk kesalahan itu gak ada alasan. Saya salah. Baik, kita kembali di Perempuan Bicara. Kasus penghinaan di media sosial itu sudah banyak. Bahkan kalau datanya Mbak Devi tadi yang seluruh dunia tiap 7 menit orang mengalami penghinaan ya di media sosial. Itu luar biasa loh datanya untuk seluruh dunia. Nah, kita kasih contoh kasus-kasus yang memang soal penghinaan di media sosial sudah minta maaf, tapi tetap proses hukum berlanjut. Kita lihat salah satunya ada ini Ustadz Maher minta maaf atas kekeliruannya ya, tapi memang ditahan karena memang ini diwawancarai saat masih di tahanan ya. Jadi diproses begitu ya. Ada di tahanan Ustadz Maher. Dan sudah meninggal. Iya, betul sekali. Sudah meninggal ya. Ini ada Roy Suryo ya yang melakukan pengunggahan stupa mirip Pak Jokowi. Sudah minta maaf juga tapi proses tentu berlanjut. Berikutnya kita lihat ada kasus, ini masih kasus Roy Suryo ya. Mengunggah meme stupa. Patung Buddha ini juga penghinaan terhadap agama juga ya, dugaan penghinaan. Nah, ini adalah Edi Mulyadi yang juga sudah minta maaf dan beri klarifikasi yang mengatakan soal mohon maaf ya jin buang anak itu di Kalimantan. Jadi ini kasus-kasus yang berlanjut sudah jadi tersangka dan ditahan. Oke. Jadi bagaimana sih memilihnya itu ya Mbak Devi? Ini bukan memilih Mbak. Ini Judgment-nya? persoalan bukan, ini kan ada persoalan hukum. Yang menarik 2021 lalu keluar SKB 3 Menteri yang mengatakan bahwa karena ada peluang orang sekarang kalau tersinggung gitu ya. Karena yang menarik lagi sekarang masyarakat kita berubah menjadi tiba-tiba masyarakat yang sangat tanda kutip sadar hukum. Semua menggunakan pendekatan hukum. Oke. Anak nggak suka sama ibu, anak mengajukan hukum pada ibu dan sebagainya. Nah, kemudian dalam konteks penghinaan muncul SKB 3 Menteri yang mengatakan ini bisa diproses karena tadi seperti yang disampaikan Mbak Irma, kalau enggak semua orang masuk penjara karena datanya 2016 ini penelitian di Indonesia. Yeah. 90% dari responden mengaku mereka juga melakukan ujaran kebencian dan itu dalam sehari itu bisa 1 atau 2. Enggak heran kemudian di tahun berikutnya ada penelitian yang mengatakan ya makanya orang kalau melihat orang melakukan ujaran kebencian biasanya diam-diam aja. Nah, SKB tadi mengatakan orang bisa diproses kalau memang ada laporan. Kalau ada yang melapor ya berarti masuk penjara. Bukan masuk penjara, artinya bisa diproses secara hukum. Kalau tadi kan jelas semangat kearifan sosialnya untuk saling memaafkan dan sebagainya itu terjadi. Jadi ya Kukun tadi kalau kenapa tidak diproses hukum? Ya kan tidak ada yang menuntut. Karena kalau sebelum keluar SKB tersebut orang misalnya saya yang bermasalah dengan Mbak. Bisa jadi sayanya sudah memaafkan Mbak, orang lain menuntut. Nah sekarang sudah tidak bisa, harus orang yang bersangkutan yang punya kasus yang kemudian melakukan tuntutan. Dan yang bicara soal ujaran kebencian, hati-hati, nggak semuanya dengan menggunakan kata-kata atau diksi pilihan kata yang kasar. Banyak yang bersembunyi dengan humor, dengan meme dan sebagainya. Yang intinya tetap menjatuhkan orang lain, merusak, mengganggu mental. Kalau istilah anak sekarang kan kena mental. Makanya nggak heran data 2008 sampai 2015 misalnya menunjukkan bagi orang-orang muda keinginan mereka untuk bunuh diri itu meningkat 2 kali lipat ya karena faktor tadi saling hina, saling memojokkan dan sebagainya. Jadi memang kaitannya apakah semua harus ke hukum terpulang pada orang yang kemudian menjadi korban. Iya tapi ya betul memang harus ada proses hukum, ada pelaporan begitu. Tapi ada juga beberapa yang memang sudah berjalan pelaporan tapi tidak lanjut. Misalnya ada juga waktu itu Denny Siregar, waktu itu mungkin Ade Armando dan lain-lain. Dan pasti banyak lagi, bukan hanya 2 nama atau 3 nama yang saya sebutkan saja. Pasti masih banyak yang, nah pertanyaan saya kalau memang proses hukum tadi Bu Husnul tidak dilanjutkan tadi kan produk politik nih, hukum kan produk politik ya Bu ya. Jadi apakah kita harus mengubah pandangan kita bahwa tidak usah semuanya itu harus dihukum karena semua harus dipenjara tidak menyelesaikan masalah juga misalnya ya. Apa yang harus diubah di situ? Soal pencemaran, soal penghinaan. Sebetulnya kembali lagi remedinya ya education kan, pendidikan di dalam konteks ini. Jadi kalau tadi Mbak Devi mengatakan bahwa masyarakat kita dulu walaupun pendidikannya tidak tinggi schoolingnya, tapi kalau pendidikan akhlaknya, budi pekerti di rumah, di masyarakatnya itu tinggi, maka
eh, orang-orang dahulu, ya ibu-ibu kita, orang-orang tua kita dulu itu banyak kearifan sosialnya luar biasa. Oke. Dia mengajarkan kayak gitu ya. Kita dulu itu ya swearing aja nggak boleh itu. Itu swearing cuma denger sama sekali dalam hidup gitu ya. Kenapa? Karena diajarkan dari kecil untuk swearing itu dilarang. Menyebut nama binatang saja, ya biasanya kan kebun binatang keluar tuh. Itu juga kita dulu diajarkan oleh ibu dan bapak saya. Bapak saya kebetulan guru kayak gitu ya. Itu dilarang. Kita itu kalau konflik berantem misalnya ya, itu kita baru raise our voice, jadi agak sedikit tinggi. Itu bapak saya cuma berhenti. Jadi memang ternyata orang tua kita lebih canggih mengajar mendidik anaknya dibandingkan sekarang ini. Nah, jadi kembali lagi, ya tidak perlu dong kalau kita misalnya ini kembalikan lagi ada beberapa isu yang harus diangkat. Kalau memang itu ada yang melaporkan dan sebagainya kan karena delik aduan gitu kan. Tapi kalau itu bukan delik aduan, ya sudah usah saling memaafkan. Tapi kan yang diprotes oleh Ning Imas itu kan dia sedang menyampaikan ilmu. Jadi tidak hanya cuma sekedar tafsir atau bacaan dia, tapi ini adalah ilmu dari seorang ulama besar Ibnu Katsir. Makanya dia bilang itu gimana caranya? Kalau itu dituntut untuk ini ya berdoa. Karena orangnya ulamanya sudah meninggal 1300-an sekian. Yang kedua, ini adalah lesson learn bagi kita semua yang suka main media sosial. Kembalilah kita ini menjadi orang-orang yang bijak, bagaimana menulis. Saya katakan pada mahasiswa, hati-hati, enak aja kita nulis ya. Dicatat, makanya saya dulu bilang, malaikat sekarang itu sudah nggak nyatet kiri kanan. Anda sendiri mencatat, tinggal di screenshot saja. Yang kayak gitu, kalau kita ingat bahwa kita akan meninggal. Balik lagi, bagaimana hukum ditegakkan? Ya silakan, tapi menurut saya nggak perlu harus mengubah undang-undang, harus ini hanya seperti itu ya enggak. Tapi dialog, interfaith dialog kalau tadi dikatakan banyak sekali kita sekarang. Apalagi kalau kemudian ada dekat dengan kekuasaan. Ini persoalan nih, dekat dengan kekuasaan dia bisa tends to corrupt kayak gitu kan. Bisa kemudian dia lebih percaya diri, bisa membawa pasal-pasal untuk menyelamatkan diri. Di sini letaknya berhati-hati. Baik Anda yang sedang berkuasa ini. Tapi hubungan kemudian lagi secara ilmu politik, itu kita bicarakan, oh iya kalau di Amerika kita selalu bicara tentang freedom of speech misalnya. Tapi freedom of speech itu juga harus ada limitationnya. Kalau itu berhubungan dengan isu-isu yang berhubungan dengan agama, dengan marwah atau dengan dignity seseorang dan sebagainya seperti itu. Jadi nggak gampang juga, tapi balik-balik Bu Devi, Bu Leli dan saya sendiri dan kemudian Ibu anggota Dewan, kita semua ini adalah guru. Jadi kalau pemimpinnya, jadi Ibu Bu Irma itu harus memberikan contoh ya penggunaan diksi narasi. Kalau kita mengajarkan di kelas dan dimanapun, katanya kan guru berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, jadi ini tugas kita. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Oke, sepertinya sama bahwa ada cukup kata maaf, saya bisa tarik sini cukup saja asal tidak ada proses hukum yang tadi berjalan kan dengan menghormati proses hukum. Nah, kenapa Bu Lili merenggut ada masalah dengan cukupkah dengan kata maaf atau ada beda nih pendapatnya? Iya, tadi kan mikir nih yang Devi nyatakan tadi dalam setiap menit, lalu Mbak Usnul juga bilang, ini nih bahaya banget nih HP nih. Iya. Kita dari tadi memegang HP semua, jangan-jangan tiba-tiba terketik sesuatu yang aneh gitu kan. Memang selain undang-undang ITE ya, undang-undang ITE yang di ITE yang digunakan itu, memang sepertinya harus ada internet throttling ya, pembatasan ya. Pembatasan bagaimana caranya, tapi itu apakah sulit? Devi ini tahu karena dia staf ahli di Kominfo nih. Diam-diam. Nah, tapi yang jelas apapun yang terjadi, oke lah kita kalau dia minta nggak apa-apa sih kan Eko meminta maaf juga kan nggak apa-apa seharusnya. Iya, jadi cukup begitu ya, sudah cukup. Tapi kan ada pembelajaran. Seperti Bu Asda bilang, jangan minta maaf ke saya. Jadi tidak cukup minta maafnya sekali, berarti minta maaf lagi saja mungkin boleh cukup.
gitu loh. Intinya seperti itu. Oke, baik. Jadi moralnya yang bisa diambil apa Bu Irma kalau memang kita hidup di negara yang sekarang sudah mulai bebas berekspresi, mau secara virtual ataupun langsung begitu ya. Apalagi kalau Bu Irma kan biasa tuh di di gedung DPR begitu ya. Kalau sudah rapat kan tidak ada lagi tuh. Nah, filternya apa Bu Irma terhadap nama penghinaan ini di media sosial khususnya? Baru terjadi kan kemarin. Ya memang begini, kan gini ya, saya ingin sampaikan juga, contohnya saya kan wakil rakyat ya, namanya wakil itu mewakili orang yang memberikan mandat. Artinya kami ini harus jadi contoh ya. Kemudian kalau kita harus menjadi contoh, artinya apa yang dikehendaki rakyat, yang diinginkan rakyat bahwa kita harus amanah, kemudian kita harus menjadi teladan, ya harus kita lakukan. Kalau enggak ya enggak usah jadi anggota dewan dong, enggak usah jadi wakilnya rakyat, kan itu satu. Yang kedua, dulu kita punya pelajaran yang namanya budi pekerti. Hari ini kita nggak punya pelajaran budi pekerti. Jadi kalau misalnya ada anak yang kita marahin gitu ya. Anak saya misalnya contohnya gitu. Kalau saya marah gitu dia bilang gini, Bu bisa nggak sih ngomong nggak pakai marah? Itu bagian dari kontrol dari anak kepada kita. Terus kita langsung istighfar kan. Oh iya ya, kenapa kalau bisa kita ajak ngobrol kenapa kita harus marah misalnya seperti itu. Nah hal-hal seperti ini yang harus mulai dilakukan oleh bangsa Indonesia yang pemarah ini. Bukan ramah tadi ya? Bukan, orang Indonesia hari ini pemarah, sangat pemarah. Kenapa saya bilang sangat pemarah? Ini saya baru buka nih, namanya grup New Normal, Human. Tapi isinya Jokowi penipu penindas rakyat, Jokowi penipu penindas rakyat. Ini berulang-ulang ditulis oleh satu orang yang namanya Ashabul Kahfi. Wah, oke. Nah kalau ini kemudian misalnya adalah ya yang menganggap ini serius gitu, kemudian dilaporkan kan kena juga nih orang. Bisa saja dengan mudah ya. Tapi untuk apa? Untuk gitu apa? loh. Oke itu nih. Untuk jadikan apa? saja ini sebagai kontrol. Kalau memang ternyata beliau memang penipu pembohong, ya kan biar rakyat yang menghukumnya. Gitu. Kalau saya begitu. Tapi saya mengingatkan kepada dia, kepada orang ini, saya bilang, kamu mengatakan seperti itu dan kamu sendiri siapa? Baik. Apa yang sudah kamu lakukan untuk bangsa ini? Apa yang sudah kamu lakukan? Minimal pendampingan untuk rakyat seperti apa yang sudah kamu lakukan? Kamu bisa ngomong seperti ini. Ya kan berarti gundulmu peyang juga. Gitu. Oke baik, saya mau dengar resolusi dari narasumber di Perempuan Bicara ini supaya tidak terulang meskipun kita tahu pasti akan ada lagi ya perdebatan-perdebatan seperti ini yang mungkin tentu masih butuh pembelajaran banyak. Sesaat lagi.